Bentar. Nah, teman-teman kemarin terakhir sudah masuk pembahasan tentang jar majrur ya. Sibah jumlah tentang jar majrur. Jadi sekarang kita melanjutkan masih tentang sibah jumlah pada bagian selanjutnya ya. Jar majrur kemarin, jar itu huruf jar berarti ya. Majrur itu adalah isim yang terletak setelah huruf jar ya. Yang dijarkan, isim yang dijarkan. Sekarang masuk pembahasan tentang dzorof majruf. Nah, dzorof majruf ini masih bagian dari sibhul jumlah. Sibhul jumlah sendiri masih ingat? Ya, sibhul jumlah adalah kumpulan kata yang belum bermakna sempurna ya. Jadi sudah terdiri dari susunan kata, berarti bukan lagi satu kata, tapi sudah terdiri dari dua kata atau lebih. Nah, tapi maknanya belum sempurna. Belum sempurna di sini berarti belum bisa dipahami dengan jelas ya. Ketika dikatakan belum bisa dipahami dengan jelas. Contoh seperti misalnya tiba-tiba bilang fil fasal. Fil fasal artinya di dalam kelas. Nah, fil fasal ini kan sudah terdiri dari dua kata, fi dan al fasal ya. Ini terdiri dari dua kalimat. Fi itu kalimat huruf, al fasal kalimat isim. Nah, fil fasal di dalam kelas. Nah, memang sudah memiliki makna tapi belum sempurna. Jadi masih menimbulkan pertanyaan, fil fasal siapa di dalam kelas gitu kan ya? Atau ada apa di dalam kelas? Itu pasti menimbulkan pertanyaan. Nah, jadi belum sempurna. Nah, di sini bagian yang kedua adalah dzorof majruf. Dzorof majruf. Dzorof majruf itu adalah eh, ini ada beberapa isim dzorof ya, asmaul dzorof. Dzorof itu terbagi dua, ada dzorof zaman, ada dzorof makan ya. Dzorof zaman, dzorof makan. Apa sih dzorof zaman? Apa sih dzorof makan ya? Dzorof zaman itu adalah isim yang menerangkan waktu, isim yang menunjukkan keterangan waktu ya, atau menerangkan waktu ya. Sementara dzorof makan adalah isim yang menerangkan tempat ya, menerangkan tempat. Contoh di sini ya, ada beberapa asmaul dzorof di sini seperti amama, waro'a, khalfa. Amama itu artinya di depan. Amama artinya di depan. Nah, ini kan menunjukkan keterangan, menerangkan tempat di depan. Nah, ini zorof. Jadi zorof itu bisa menerangkan tempat, bisa menerangkan waktu. Contoh di sini amama artinya di depan, nah ini menerangkan tempat. Kemudian waro'a. Waro'a artinya di belakang. Waro'a di belakang. Khalfa juga sama di belakang ya. Khalfa di belakang. Waro'a khalfa di belakang. Nah, kemudian fauqo, ada fauqo. Fauqo itu di atas ya. Fauqo di atas. Kemudian tahta di bawah. Tahta di bawah. Fauqo ini di atas tapi berbeda dengan ala. Kalau ala itu di atas tetapi tidak tetapi nempel. Contoh maktab alal contoh kitab alal maktab. Buku di atas meja itu nempel. Tapi kalau fauqo di atas tapi tidak menempel. Contoh al-misbah fauqal bilad. Ya, contoh lampu di atas lantai. Nah, lampu dan lantainya itu tidak menempel. Ya, tapi sama-sama artinya di atas fauqo. Nah, kalau ala itu masuk ke huruf, kalau fauqo ini masuk ke dzorof. Kemudian tahta itu di bawah. Tahta di bawah, janiba di samping. Janiba. Ya. Kalau mau bilang di samping, kita bisa bilang janiba.
Kita juga bisa bilang bijiwari. Janiba bisa bijiwari. Kemudian haula. Haula artinya di sekitar. Haula di sekitar. Kemudian ba'da. Ba'da itu setelah. Nah ini qobla ini menerangkan waktu. Qobla kan sebelum. Ba'da setelah. Ba'da setelah. Kemudian kulla setiap. Kulla artinya setiap. Kemudian ma'a. Ma'a itu beserta. Ma'a beserta. Kemudian inda itu artinya di sisi. Inda di sisi. Baina di antara. Ya. Baina artinya di antara. Kemudian yamina. Yamina artinya di kanan. Shimala artinya di kiri. Yamina di kanan. Shimala di kiri. Kiri. Ya. Nah, itu beberapa contoh asmaul dzarf. Sebenarnya masih ada lagi. Kemudian kalau tadi sebelumnya pembahasan sebelumnya kan ada jar majrur ya. Nah, kalau jar majrur itu kan itu gandeng huruf jar dengan isim setelahnya dikatakan majrur. Kalau dzaraf majrur ya sama. Dzaraf itu isim dzaraf. Nah, majrur itu adalah isim yang terletak setelah dzaraf. Nah, dinamakan majrur. Isim yang terletak setelah dzaraf dinamakan majrur. Nah, sebenarnya amalnya sama, hampir sama dengan huruf jar ya. Jadi nanti majrur itu dia dijarkan istilahnya seperti itu ya. Yang menjarkan apa zorobnya? Contoh di sini qoblal akli. Nah, qoblal akli. Qobla itu sebelum, akli itu makan ya. Qobla itu sebelum, al akal itu makan. Nah, di sini ini artinya salah ya. Ini kok artinya di dalam kelas. Nah, ini salah. Ini artinya qoblal akli artinya sebelum makan. Nah, qobla ini zorof ya. Zorofnya berarti zorof zaman karena menerangkan waktu. Al akalnya itu ini yang dinamakan mazruf, isim yang terletak setelah zorof. Maka di sini harus dibaca kasroh qoblal akli. Nah, kemudian contoh lain amamal baiti. Amamal baiti. Nah, di depan rumah. Di depan rumah. Nah, amama ini zorof. Zorof makan karena menerangkan tempat. Al bait ini majrufnya ya. Al bait majruf. Nah, makanya di sini dibaca al baiti ya. Bukan amamal baita atau amamal baitu, tapi dibaca amamal baiti ya. Karena amalnya hampir sama, amalnya seperti huruf jar ya. Kemudian waro'a, waro'a di belakang waro al matbah di belakang dapur. Waro al matbah di belakang dapur. Nah, ini sama. Al matbahi dibaca kasroh. Ya. Waro al matbah atau contoh misalnya waro al masjidi di belakang masjid. Nah, ini ada keterangannya isim yang jatuh setelah isim dzaraf namanya majrur. Nah, harokat akhir majrur adalah kasroh. Nah, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami atau terlalu cepat? Gimana teman-teman? Itu tadi kobra berarti salah ya Ustadz? Artinya, ya ini Iya, bukan di dalam kelas artinya, tapi qoblal sebelum ya, belum makan. sebelum makan. Ya, itu artinya itu salah artinya. Hmm. Contoh kan qobla sholat, sebelum sholat, ba'da sholati, setelah sholat. Nah, itu kan contoh susunan dzaraf majrur. Ada lagi? Ada pertanyaan? Mana Ustaz?
Itu tadi bisa nggak dijelaskan kembali yang uh, alba al al-mahbahi di belakang dapur itu? Itu yang tadi huruf alnya itu apa tadi, termasuk apa ya? Apa? Waro al-matbah. Ya ini Iya, waro al-matbah contoh susunan daripada zorof majruf ya. Waro'a ini zorof. Zorof Doro. zorof makan karena menerangkan tempat ya. Iya. Kemudian al-matbahi, nah ini yang dinamakan mazruf. Nah ini kan Oh, isim yang jatuh setelah isim zorof namanya mazruf. Nah al-matbahi ini namanya mazruf. Nah mazruf oh itu jadi harokat yang waro dibaca yang waroa itu doro. gimana? Yang waroa itu doro. Ya waro'a itu zorof, Doro. Yang al-matbahnya al-mahbahi itu apa mazruf. tadi? Oh, madrung. Oh, ya. Ya mazruf. Ya. Jadi gandengannya zorof dengan mazruf. Seperti halnya jar dengan majrur namanya ya. Tapi kalau jar itu huruf, kalau zorof itu dia isim Itu kategori. harus pakai alif lam ya, sambungannya. Waro almah Ya, bahi atau tidak ah perlu. Ini tidak nggak perlu perlu pakai ya? alif lam ya. Oh, Kalau tidak pakai alif lam berarti di ini ditanwin. oh. Aklin, amama baitin, waro amat bahin. Kalau pakai alif lamin dia kasro aja. Kalau enggak ada alif lamin dia tanwin. Ya, Tanwin. betul. Nah, Tapi Hmm. apakah artinya sama, Ustaz? ya, yang membedakan nanti beda, oh, artinya sama, cuman beda Artinya keumuman sama. sama kekhususannya saja. Kalau sudah dikasih Oh, al berarti sudah khusus, ya. Kalau belum dikasih al masih umum. oke. Amamal bait itu bait yang dimaksud itu sudah jelas, rumah yang dimaksud itu sudah jelas. Tapi Di kalau depan. amama baitin itu bait yang dimaksud belum jelas. Hmm. Nah, Ustaz, syukron. Jadi al dan tanwin itu tidak boleh gandengan. Tidak boleh ada al, ada tanwin juga tidak boleh. Jadi harus pilih Hmm. mau pakai al atau pakai tanwin. Ya. Oh, Nah, oke, coba di sini ada latihannya. Saya membaca Al-Quran setelah sholat. Ada yang bisa menerjemah? Membaca itu ah, qara'a yaqra'u. ya ya. Aqra'u Quran ba'da sholat. Aqra'ul Quran ba'da sholat. Ya, ya, Aqra'ul Quran ba'da sholat. Nah, kita menjemur pakaian di belakang asrama. Menjemur itu Wah, susah. jaffafa Jemur apaan? yujaffifu. Jaffafa yujaffifu. Menjemur ya. Kalau asrama berarti maskan. Maskan. Master. Ya. Jadi gimana kira-kira kita menjemur pakaian? Pakaian tahu? Pakaian itu libas atau tahu? Saubun atau libas? Terserah pakainya libas atau saubun. Oke, ada yang bisa? Coba. Nah, apa tadi menjemur? Jaffafa yujaffifu. Kita pakai fi'il mudhari'nya saja. Hmm. Yujaffifu. Nah, domirnya pakai domir kita. Gimana? Fi'il mudhari' pakai domir kita? Nujafifu, Nu, nujafifu, nujafifu, Nufiku. nujaffif ya. Gimana? Ada yang bisa? nujafifu libasa Heeh. Di waro belakang. waro almaskan. Ya, nujaffiful libasa waro al-maskani. Waro al-maskani. Dibaca maskani. Baca kasroh. Maskani. Oh, Mobil itu di samping rumah. Berarti mobil itu sayaro, ya, sayaro. sayaroh, Di sayaroh. samping, di samping pakainya janibah.
Rumah itu bait. Nah, di mana? Mobil itu di samping rumah. Sajadah. Nas Naz- Naza ya. as-sayyaratu Naza sajaroh. Tidak usah pakai haza, Janiba. tidak usah pakai hamzah. Janiba Langsung baiti. aja. As-sayyaratu janibal baiti. janibal baiti. Janiba baiti. Aja as-sayyaratu janibal baiti ya. Seperti itu ya. Saya pergi ke kelas. Saya kira untuk latihannya Ya. kita buat dulu. Ya nanti Mbak, kita masuk ke pembahasan aja dulu. Itu ya. Contoh-contoh itu tadi. Oke, yang kedua, nah, masih oke sebelumnya. Nah ini dzaraf majrur masih termasuk unsur kalam yaitu dzaraf majrur apa sibah jumlah. Kan kemarin unsur kalam ada huruf, ada kalimat, ada jumlah, ada sibah jumlah. Nah, dzaraf majrur ini masih termasuk yang sibah jumlah yang maknanya belum bisa dipahami secara sempurna. Karena kalau kita tiba-tiba bilang qoblal akal sebelum makan, itu kan belum bisa dipahami belum bisa dipahami secara sempurna, ya kan? Sebelum makan, kenapa sebelum makan? Ngapain? Itu kan masih menimbulkan pertanyaan, ya. Jadi belum sempurna maknanya. Ketika susunannya hanya dzaraf majrur, nah, maka termasuk sibah jumlah. Kemudian yang ketiga yang termasuk sibah jumlah adalah mausuf sifat. Susunan mausuf sifat, ya. Mausuf artinya itu yang disifati, ya. Mausuf itu yang disifati. Sifat itu berarti kata sifatnya. Sifatnya, ya. Mausuf itu yang disifati. Sifat itu ya berarti sifatnya. Makanya susunannya itu berarti yang disifati dulu baru sifat. Ya kan? Sifat. Nggak mungkin sifatnya dulu baru yang disifati. Tapi yang disifatinya dulu baru sifat. Kemudian kalau sifat itu dia harus selalu mengikuti yang disifatinya. Ya. Perempuan sifatnya pasti sifat-sifat perempuan. Laki-laki sifatnya sifat-sifat laki-laki yang pantas, ya. Nah, maka nanti juga ini sama. Ya. Nanti ini muzakkar muannasnya itu sifatnya itu ya tergantung mausufnya. Muzakkar muannas kan sempat dibahas ya sebelumnya, ya. Muzakkar muannas. Nah, maka di dalam harokatnya pun harokat sifat itu mengikuti mausufnya. Kalau mausufnya dibaca doma, maka sifatnya dibaca doma. Kalau mausufnya fathah, sifatnya fathah. Kalau mausufnya kasroh, sifatnya kasroh. Ya. Contoh, nah, mar'atun sholihatun. Nah, mar'ah ini sebagai mausuf yang disifati. Sholihah ini kata sifat. Mar'ah artinya perempuan. Sholihah itu artinya yang baik, yang sholihah. Nah, karena mar'ah ini kan ini mu'annas kan. Jelas mar'ah itu perempuan. Ada tak marbutohnya juga, tanda mu'annas. Ya kan tanda mu'annas biasanya ditandai dengan tak marbutoh. Maka sifatnya pun harus yang mu'annas. Solihah di sini menggunakan kata solihah ada tak marbutohnya, bukan menggunakan solih. Mar'atun solihun, foto itu salah, ya. Jadi harus mar'atun solihatun, wanita solihah. Kalau rojulun, laki-laki rojulun baru solihun. Rojulun solihun. Jadi menyesuaikan, ya. Harokatnya juga menyesuaikan. Karena mar'atun ini harokatnya doma, maka solihatun dibaca doma. Contoh kalau misalnya harokatnya fathah gimana? Contoh ketika mar'ahnya ini menjadi objek. Ini ketika menjadi objek. Contoh, saya melihat wanita yang baik. Nazortu atau anzuru mar'atan. Nah, itu kan menjadi objek. Itu baca fathah. Maka sifatnya pun dibaca fathah. Nazortu mar'atan sholihatan. Seperti itu.
Contoh ta'amun ladzidun. Nah, ta'amun ladzidun. Ta'am ini mausuf, ladzid itu sifat, artinya lezat. Lezat itu kan sifat makanan. Makanan yang lezat. Sifat itu biasanya diartikan ada yang yang baik, yang buruk, yang jelek, yang jahat, yang soleh, yang pintar, nah, yang besar, yang kecil itu sifat. To'amun ladzidun, makanan yang lezat. Di sini to'amun ini muzakkar karena tidak ada tamar butoh. Maka di sini menggunakan ladzidun juga tidak menggunakan tamar butoh. Ladzidun. Nah, kemudian manzorun contoh. Manzorun itu artinya pemandangan. Jamilun yang indah. Manzorun jamilun pemandangan yang indah. Manzorun jamilun. Nah, di sini menggunakan jamilun bukan jamilatun. Ya. Karena manzorun muzakkar tidak ada tamar butohnya. Sampai sini bisa dipahami? Iya. Allah ya. Nah, ini mausuf sifat. Nah, ini juga termasuk sibah jumlah karena maknanya belum sempurna. Ketika tiba-tiba bilang mengatakan mar'ah solihah, perempuan yang baik. Kenapa dengan perempuan yang baik gitu? Masih belum jelas artinya. Kecuali kita sudah sebutkan hadhihi mar'atun solihah, ini udah beda lagi, Ini Itu perempuan yang bukan baik. hanya mausuf sifat, tapi sudah ada hadza. Aja. Contoh, nah, murid yang rajin itu sedang belajar di kelas. Murid yang rajin itu nasyid, نشيط nasyidun rajin ya. Murid itu thalibun. Talibun. Atau bisa juga tilmizun. Tilmizun. Talibun. Ya kira-kira gimana diterjemah nih? Sedang belajar berarti menggunakan fi'il mudhari'. Di Iya. dalam kelas berarti susunannya jar majrur. Al-tolibu. Talibun. Apa tadi ya? Yang rajin tuh ya? Rajin. Nasyid الطالب نسيت Ya itu fil fadli. gimana? Thalibun nasyid Kalau kelas al-fadlu ya. تتعلم ya يتعلم ta'allamu pakainya يتعلم في الفصل Masli. sedang belajar apa fi'il mudhari'nya? Faslu apa faslu? يتعلم Fasal itu kelas. Fasal. Faslun kelas. Faslu kelas. Jadi dia tidak berakhiran kasro ya Ustaz ya. Karena ada al di depan. Kasroh. Kalau menggunakan fi kan Alif lam. menggunakan Fi. fi Oh iya. fil fasli ya. Jadi Oh, ini fil fasli. Jadi kalau at-talibun nasyidu yata'allamu fil fasli. Fil fasli. Murid yang rajin itu sedang belajar di di dalam kelas. kelas. Pakai ya ta'allamu, ingat ya. Ya Ta'ala. mudhari'nya karena dia domirnya huwa. Dia laki-laki. Dianya kembali ke siapa? Kembali ke murid. Murid. Talib. Murid. Ini lagi perlu diingat ya. Tadi kan sifat itu harus mengikuti mausuf. Bukan hanya dalam mudzakkar muannas, tapi tadi kalau mausufnya ada alif lam, maka sifatnya harus ada alif lam. Kalau mausufnya tidak pakai alif lam, maka sifatnya tidak pakai alif lam. Contoh yang di atas mar'atun sholihatun. Ini kan semuanya tidak ada pakai alif lam. Kalau mau kita ubah pakai alif lam, maka al-mar'atu as-sholihatu. Itu. At-ta'amu al-ladzidu.
al-mandoru al-jamilu. Seperti itu. Ya. Kalau pakai alif lam berarti semuanya pakai alif lam. Kalau nggak pakai alif lam berarti semuanya nggak boleh pakai alif lam. Jadi al dan tanwin juga harus sesuai. Nah, di sini. Jadi yang harus sesuai itu tadi ya, muzakkar muannasnya itu harus sesuai. Kemudian al dan tanwinnya harus sesuai. Kemudian harokatnya juga harus sesuai. Kemudian yang kedua contoh, saya melihat rumah yang besar. Saya melihat Anzuru, nazoro yang dulu. Najoro, Najoro, anzuru, Kabirun, Anzuru anzuru, al-kabiru, al-kabir, rumah apa rumah? al-baitul kabir. Nah, rumah di sini menjadi objek. Ingat objek itu harokatnya Fathah, ya berarti anzuru al-baita Kabirun, kabir. Kabir apa kabirun? Kabir. Harokatnya harus sesuai. Oh, Al-baita berarti Kabir, kabiro. kabiro. Kan harus sesuai harokatnya. Al-baita al-kabir. Kalau misalnya alnya mau dibuang, yang nggak pakai al. Anzuru baitan kabiron. Buang. Robot. Jadi keliling semuanya. Apa masih nungguin? Ditembak nih satu perpasi. Jadi pahami sampai sini? iya, Oke. Nanti latihannya kita coba proses di akhir ya. Sekarang satu lagi deh. Mobilku di dalam rumah yang kecil. Mobilku. as-sayyar, saya Ingat, ini ada gandeng dengan domir kepemilikan. Domir kepemilikan kan sudah. Kalau saya domir berarti gandeng dengan domir mutasil. Ya. Saya roti as-sayyarati fil bait, fil bait, bil baiti fil baiti, as-saghiri. Baik. Kalau baitinya pakai al berarti as-saghiri. Kalau nggak pakai al berarti saghirin. Di baitin saghirin atau fil baiti as-saghiri. Yes. Saya roti di mana? Nah itu jadi tiga jumlah yang pertama ada jar majrur, kemudian ada dzaraf majrur, kemudian ada mausuf sifat, ya. Kemudian yang keempat, nah ini latihannya lewat dulu. Yang keempat ada isyarah musyar ilaih. Isyarah musyar ilaih. Terus sekarang bapak apa? Jadi ingat ini pasangannya ya. Isyarah musyar ilaih. Isyarah itu kata tunjuk. Musyar ilaih itu yang ditunjuk. Ya. Isyarah itu kata tunjuk, musyar ilaih yang ditunjuk. Kalau tadi sifat sama mausuf berarti ada yang disifati, ada sifatnya. Kalau ini ada kata tunjuk, ada yang ditunjuk. Nah, nanti pembahasannya untuk musyar isyarah ini ada sendiri di bawahnya. Ini sekilas dulu. Biasanya Ustaz, maksudnya harokat mausuf tergantung posisi kalimat apa ya? iya, posisi kalimat itu nanti kedudukan atau ya kedudukannya. Kan kedudukannya Di itu depan bisa atau di belakang? bisa menjadi mubtada, bisa menjadi khobar, bisa menjadi fa'il, bisa menjadi maf'ul, bisa menjadi objek, bisa menjadi subjek. Itu kan beda-beda. Contoh ketika menjadi Gitu. subjek, dia kan berarti harokatnya domah. Ketika kedudukannya menjadi objek, berarti dia harokat fathah. Betul itu ya? Iya. Jadi tergantung kedudukan. Atau misalnya ketika didahului huruf jar, berarti kan dia kedudukannya menjadi majrur. Majrur itu kan tadi kasroh. Nah,
Kita masuk musyar ilaih dulu, isyarah musyar ilaih. Nah, ini yang selanjutnya ya, sebagai jumlah selanjutnya. Isyarah itu tadi kata tunjuk, musyar ilaih itu yang ditunjuk. Nah, isim yang jatuh setelah isim isyarah ada dua macam. Ada dua macam isim yang jatuh setelah isim isyarah. Jika Isyarah kata tunjuk ya. isyarah itu kata tunjuk. Nah, mungkin teman-teman juga udah sering dengar kayak kata hada, hadihi, zalika, tilka. Nah, Iya. itu kan kata tunjuk. Hada ini untuk menunjukkan yang dekat ini. Zalika itu untuk menunjukkan yang jauh. Nah, isim yang jatuh setelah isyarah itu kedudukannya bisa dua. Nah, jika isim yang jatuh setelah isyarah berawalan al, maka menjadi musyar ilaih. Jika setelah isim isyarah itu ada alnya, isim yang terletak setelah isim isyarah ada alnya, maka itu kedudukannya itu menjadi musyar ilaih atau kata yang dijelaskan oleh isyarah. Seperti contoh nih yang di atas nih. Dalikal masjidu. Masjidu. Artinya masjid itu. Masjid yang saya tunjuk, masjid itu. Dalikal masjidu. Nah, ini kan ada alnya. Nah, dalika ini isyarah, al masjidu ini musyar ilaihnya yang ditunjuknya. Tilkal madrasatu. Tilka ini isyarah, al madrasatu ini musyar ilaihnya. Karena ada alnya ya. Nah, ingat, yang menjadi musyar ilaih itu yang ada alnya. Nah, itu yang kedua, dengar. B. Jika isim yang jatuh setelah isyarah tidak berawalan al, maka menjadi khobar. Nah, ini khobar ini kedudukan ya. Kedudukannya menjadi khobar. Nah, maka jika isim yang terletak setelah isim isyarah itu tidak ada alnya, maka itu tidak dikatakan musyar ilaih. Tidak dikatakan musyar ilaih. Tidak termasuk kategori isyarah musyar ilaih. Tetapi itu nanti yang tidak ada alnya itu menjadi khobar. Nah, yang termasuk dalam sibah jumlah itu yang mana? Yang termasuk sibah jumlah itu jika isim yang terletak setelah isyarah adalah berawalan al. Nah, yang termasuk sibah jumlah itu jika susunannya isyarah musyar ilaih. Syaratnya isyarah musyar ilaih, dia ada isim isyarah, kemudian setelahnya isim ada alnya. Kalau isimnya tidak beral, maka itu bukan isyarah musyar ilaih. Walaupun didahului isim isyarah. Isyarah. Karena nanti artinya berbeda. Contoh, alnya dihilangkan. Zalika masjidun. Nanti artinya bukan masjid itu, tapi artinya itu masjid. Masjid. Nah, beda kan? Masjid itu sama itu masjid, beda. Kalau itu masjid, itu sudah bisa dipahami. Kita memberi itu masjid. Itu adalah masjid, maksudnya seperti itu. Tapi kalau dari masjid, masjid itu kan masih menimbulkan pertanyaan, kenapa masjid itu? Atau contoh kita bilang ini seorang ini laki-laki misalnya. Sama bilang laki-laki ini itu kan mana yang lebih bisa dipahami? Iya, lain. Yang pertama kan ketika saya bilang ini laki-laki itu kan sudah bisa dipahami, tapi ketika bilang laki-laki ini ya itu kan masih menimbulkan pertanyaan. Kenapa laki-laki itu? Nah, yang susunan isyarah musyarah itu yang seperti itu, yang laki-laki ini. Nah, kalau di bahasa Arab berarti isyarah kemudian setelahnya ada isim yang berawalan al. Seperti itu ya. Kalau tidak ada alnya itu bukan isyarah musyarah ilaih. Itu tidak termasuk sibah jumlah, tetapi itu sudah termasuk jumlah nanti. Kalau tidak ada alnya itu sudah termasuk jumlah, jadi sudah bisa dipahami. Itu. Nah, ini nanti untuk isyarah musyarah ilaih ada penjelasannya di bawah lagi khusus tentang isyarah musyarah ilaih di sini nih setelah asmaul isyarah ya. Jadi sekilas itu ya. Bisa dipahami? Iya. Contoh
Murid laki-laki ini rajin. Murid laki-laki ini bahasa Arabnya apa? Tolibun. Murid laki-laki ini. Tolibu. Ingat, susunannya berarti isyarahnya dulu. Oh, هذا طالب Ingat, tolibu. isyarah musyarilah itu setelah isim isyarahnya jangan yang tidak ada alnya. Jadi jangan Iya. ditanduk, harus ada alnya. Haza. Hadap tolibu. Haza. Tolibun. هذا الطالب المجتهد Rajin itu nasyid. Ya. نشيط Jadi, rajin itu nasyid. هذا الطالب نشيط Nah, Tolibun an-nasyid. nah, murid laki-laki ini rajin. Ini kan sudah sempurna maknanya. Tapi ketika sudah stop sampai murid laki-laki ini itu belum sempurna. Hadap tolibu. Nah, ini namanya syibah jumlah. Tapi ketika sudah kita bilang hadap tolibu nasyidun. Nah, ini sudah An-nasyid. jumlah. Belum bisa dipahami. Mm-mm. Hadap tolibu itu isyarah musyar ilaih. Hadap isim isyarah. At-tolibu itu musyar ilaih. Karena dia ada alnya. Ya. Nasyidun, adapun nasyidun itu nanti beda lagi bahasanya, itu udah masuk ke khobarnya. Nasyidun, khobarnya rajin itu menerangkan si murid ini. Awas, rajin di sini bukan sebagai sifat tapi sebagai khobar. Bukan. Ada tolibu nasyidun. Dua murid perempuan, ini syaratnya tidak ada. Dua murid perempuan itu, coba, dua murid perempuan itu di dalam Bukannya satu kelas. anak bukan kelas ini bukan yang Haji. anaknya itu dia bilang ini ya karena kawan Gimana? videoin pas Itu ya Ustaz, pakai itu ya. Itu mau berangkat ke sekolah kan sekolah kan depan pas mau berangkat ke sekolah ditabrak motor itu Tilka. berarti ya, Tilka. تلك الطالبتان في الفصل tilka to libatani fil fasli. Fasli. Sebaliknya kalau untuk dua orang itu nanti ada lagi isyarahnya khusus untuk yang dua orang, baik yang laki-laki maupun perempuan ya. Nanti ada dalika nih, apa kita langsung masuk ke sini saja. Tilkuma. Nah ini coba lihat. Coba kita langsung masuk sini aja deh. Isim asmaul isyarah. Ini kan ada isim-isim isyarahnya ya. Nah ini ada lil qorib, ada lil ba'id. Lil qorib ini artinya untuk menunjukkan yang dekat. Lil ba'id itu untuk menunjukkan yang jauh. Ya. Nah, lil qorib, lil ba'id. Nah ini juga tergantung. Dilihat di sini ada adat. Ini berarti jumlahnya. Untuk menunjukkan yang dekat satu. Kemudian untuk muzakkar maka di sini menggunakan hadza. Kalau untuk muannas menggunakan hadhihi. Contoh, hazal jawal. Hazal jawal ini HP. Ini kan satu mufrad dekat, maka menggunakan hadza. Kemudian muzakkar jawal, tidak ada tamar butonya. Kalau untuk muannas pakainya hadhihi. Hazi. Nah, itu kalau satu, kalau yang dekatnya satu. Kalau menunjukkan yang dekat dua pakai hadani atau hatani. Contoh jawab HP-nya ada dua. Hadanil jawalani gitu ya. Kalau HP-nya dua.
Kalau menunjukkan jamak pakai haulai, itu sama aja baik perempuan, baik laki-laki pakai haulai. Kemudian kalau yang jauh itu kan pakainya dzalika. Kalau mufrad dzalika, kalau muannasnya tilka. Tilka. Ya dzalika rajul, laki-laki itu. Tilkal mar'ah, perempuan itu. Kalau yang jauhnya dua, pakainya zanika. Kalau laki-laki, kalau perempuan tanika. Tanika. Zanika. Atau bisa juga sebenarnya zalika zalikuma. Zalikuma. Selain zanika bisa juga zalikuma. Kalau perempuan berarti tilkuma. Tilkuma. Kuma. Tilkuma. Jadi boleh pakai tanika, boleh tilkuma. Kemudian ulaika. Ulaika. Mereka itu. Nah, ini untuk mereka. Mereka itu. Nah, kalau kalian berarti til dalikum atau tilkum. Zalika, zalika, ulaika, zalika, zalikuma, zalikum. Gitu kan. Tilka, tanika, ulaika, tilka, tilkuma, tilkum. Nah, ya. Jadi yang termasuk isyarah musyar ilaih, yang termasuk sibah jumlah itu yang setelahnya itu, setelah isyarahnya itu yang berupa isim ada alnya. Nah, itu yang dikatakan musyar ilaih. Kalau tidak ada alnya itu bukan musyar ilaih. Itu intinya. Ya, contoh anak laki-laki ini bahasa Arabnya. Anak laki-laki. Anak laki-laki itu waladun. Anak laki-laki ini berarti apa bahasa Arabnya anak laki-laki ini? Walad. Haza Hadzal waladu. هذا الولد Waladun. Hadzal walad. Ya, kalau kita katakan hadzal walad berarti artinya anak laki-laki ini. Tapi kalau kita katakan hadza waladun artinya Ini ini anak laki-laki. anak laki-laki. Nah, beda ya. Anak laki-laki ini sama ini anak laki-laki itu beda artinya. Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Ada pertanyaan? Ana Ustaz, ini Ustaz, kalau dia apakah mempengaruhi ya harokat terakhirnya? Ya, mempengaruhi. Mempengaruhi. Nah, kalau yang dia mempengaruhi itu bagaimana bisa membedakan yang mana misalnya muzakkar atau yang mana muannas? Misalnya ada kata orang gitu. Muzakkar muannas. Ya, yang kayak tadi kan misalnya dia kan sesuai dengan sifat. Kalau dia sifat perempuan ya seperti sifat perempuan. Kalau dia sifat laki-laki seperti sifat laki-laki gitu. Nah, kalau misalnya dia ada kata, apakah dia nanti kan biasanya kalau untuk apa tadi ya, yang berakhiran tamar buta itu tadi diisi apa tadi dijelaskan? Harokat harokat terakhirnya itu Ustaz yang saya maksud itu Ya, ya. dia berubah nanti apakah perubahannya itu dia menyesuaikankah atau Ya. gimana? Jadi untuk harokatnya, kalau di isyarah musyar ilaih ya, ini isyarahnya itu tergantung kedudukan, tergantung posisi. Nah, baru musyar ilaihnya itu mengikuti isyarahnya. Isyarahnya itu mengikuti, musyar ilaihnya itu mengikuti isyarahnya. Contoh, di masjid itu, kita mau bilang, kan ini kalau
masjid itu artinya bahasa Arabnya dzalikal masjid. Ya. Tapi kalau mau bilang di masjid itu atau di dalam masjid itu, berarti kan harus ditambahkan fi. Ya. Fi. Nah, setelah fi itu kan biasanya kan harus kasroh kan. Kasroh. Ya, kasroh. Nah, di sini kita tambahkan fi. Jadi fi zalika. Nah, zalika itu dia menjadi majrur. Majrur itu kan harusnya kasroh, ya kan? Tapi di sini zalika ini dia tidak bisa dibaca zaliki, tidak bisa. Maka yang dibaca kasrohnya adalah setelah zalikanya. Musarilehnya mengikuti zalikanya. Jadi fi zalikal masjidi. Nah, Di Jalika Masjid. Oh, masjidi. Jadi dia tidak masjidu lagi ya. Berarti dia jadi kasro ya. ya karena ada fi sebelum zalika. Ada fi. Nah, jadi Iya. musarilehnya ini mengikuti isyarahnya. Contoh ketika menjadi objek, saya melihat masjid itu, contoh. Anzuru zalikal masjid. Karena zalika di situ menjadi objek. Nah, al masjidnya itu dia ikut zalika. Ya. Karena objek itu kan fathah. Fathah. Nah, maka zalikal masjid. Seperti itu, ya. Oh. Nah, itu kalau sebenarnya isyarah musyari ilaih. Tapi kalau bukan isyarah musyari ilaih, kalau misalnya menjadi khobar, maka khobar itu kan rofa. Dia harus dibaca doma. Gitu ya. Dibaca doma untuk akhir katanya, Ustaz. Iya. Kalau yang menjadi khobar itu yang tidak berawalan al. Jadi dia doma. Seperti itu. Apakah tapi dia tidak pakai fi kan di depan? Tidak, karena itu beda Tidak lagi. ya? Tidak lagi. Oh ya. Ya, nah Ustaz. Ya seperti itu ya. Ustaz, nanya di musarileh tadi, Ustaz. Kenapa? Mau nanya yang masalah musarileh tadi, Ustaz. Berarti penggunaan alif lam itu tergantung seperti apa kita mau bentuk kalimatnya, Ustaz ya? Penggunaan apa? Penggunaan alif lam setelah isyarahnya. Iya. Jadi, Artinya tidak mutlak ya, harus setelah huruf isyarah itu mutlak harus alif lam, tidak mutlak ya, Ustaz ya? kalau mau susunannya isyarah musyari ilaih, kalau kita mau menunjuk sesuatu harus pakai alif lam. Ya, kalau kita menunjuk sesuatu, contoh pintu itu, maka harus pakai zalikal bab, harus pakai alif lam. Alif lam. Oh iya, nama Ustaz. Gitu ya. Nama Ustaz. Kalau kita mau menjelaskan itu adalah pintu, itu tidak perlu pakai alif lam. Zalika babun. Nah, pintu. Tapi kalau kita menunjukkan pintu itu, nah itu baru pakai alif lam harus. Ya. Nah, pembahasan yang terakhir terkait shibah jumlah ada tentang mudhof ilaih. Baik, lanjut ya, mudhof ilaih yang terakhir. Nah, mudhof ilaih atau istilahnya sering dikatakan idofah, susunannya idofah. Ini juga sama. Mudhof ilaih ini kalau di bahasa Indonesia mungkin serupa dengan kata majemuk. Kata majemuk itu kan dua kata yang digabung. Contoh apa ya? Rumah dan sakit jadi rumah sakit. Misalnya apa lagi? Apalagi contoh kata majemuk itu? Mudhof ini Ustaz bukan kata sandaran kah Ustaz ya? Iya, di sandaran juga sama. Sama ya? Sandaran. Atau misalnya pintu dan rumah. Jadi pintu rumah gitu kan ya. Seperti itu.
Jadi dua kata yang digabung, dua isim yang digabung. Isim yang digandeng, disandarkan. Isim yang pertama namanya mudhof, isim yang kedua namanya mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Yang pertama itu mudhof, namanya isim yang kedua namanya mudhof ilaih. Susunannya ketika sudah digabung menjadi susunan idhofah. Contohnya, pintu itu bab, masjid itu ya masjid ya. Pintu masjid maka babul masjidi. Ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan harokatnya. Harokat akhir mudhof itu tergantung posisi kalimat. Harokat terakhir mudhof nih, harokat mudhofnya. Mudhof itu isim yang pertama. Harokat isim yang pertamanya itu tergantung posisinya. Sama halnya tadi isyarah. Tergantung posisinya. Nah, kemudian mudhof itu tidak boleh ditambah al. Mudhof itu ingat, mudhof itu isim yang pertama. Isim yang pertama itu tidak boleh dikasih al, tidak boleh di sini al-babul masjid, tidak boleh. Tidak boleh di al. Kemudian selain tidak boleh di al, juga tidak boleh di tanwin. Tidak boleh ada al, tidak boleh ada tanwin. Jadi tidak boleh dikatakan babun al-masjidi, tidak boleh. Ya. Jadi tidak boleh di al, tidak boleh di tanwin. Nah, kemudian itu untuk aturan mudhofnya. Nah, untuk mudhof ilaihnya harokatnya itu selalu kasroh. Ya. Mudhof ilaihnya harokatnya kasroh karena digandeng. Kemudian kalau mudhof ilaihnya ini bisa ada al, bisa tidak ada al, tergantung. Boleh kita katakan babul masjidi, boleh kita katakan babu masjidin. Nah, di sini masjidi kan dibaca kasroh karena dia mudhof ilaih. Karena dia disandarkan, digandengkan dengan isim. Sebelum itu bab, pintu. Babul masjid ini berarti jadi satu kesatuan, pintu masjid, pintu masjid. Contoh lain, Kitabu Ahmad. Kitabu Ahmad. Nah, kalau ini kenapa di sini Ahmada itu nanti ini ada kecualian. Karena Ahmada ini ada namanya isim yang tidak bisa ditanwin. Tanda jeri dia dengan fathah. Jadi tidak selamanya jeri itu dengan kasroh. Dia ada yang dengan fathah. Ini kesampingan aja dulu Ahmada. Atau kita ganti Ahmadanya, contoh Muhammad. Kitabu Muhammadin. Bukunya Muhammad. Artinya gitu ya. Bukunya Ahmad, bukunya Muhammad. Kalau contoh lain, sama halnya ini dengan ketika digandeng dengan domir kan. Contoh, kita buka bukumu. Bukumu. Nah, itu juga ketika digandeng dengan domir, kalau mau kita katakan itu susunannya mudhof ilaih. Cuman mudhof ilaihnya berupa isim domir di situ. Kak, domirnya domir mutasil. Khotamu hadidin. Ini artinya cincin besi. Maksudnya cincin yang terbuat dari besi. Jadi susunan mudhof ilaih ini sebenarnya dia mengandung huruf. Huruf apa aja yang terkandung? Bisa mengandung huruf min, atau bisa juga mengandung pi, atau bisa mengandung li. Itu artinya li itu artinya milik. Min itu artinya dari kan. Oh, kayak babul masjidi ini mengandung fi di dalamnya. Babun fil masjid.
masjidi artinya pintu di masjid. Babul masjid itu kan pintu yang ada di masjid, berarti pintu masjid. Cuman ini fi-nya dibuang, sengaja digandengkan babul masjid, makanya di sini dibaca kasroh. Kalau kita Bu Ahmad ini mengandung huruf jar li, milik itu milik Ahmad. Ya, Ahmad. Nah, kalau yang ini mengandung makna min, dari kotak hadidin, cincin dari besi, maksudnya terbuat dari besi. Iya. Tuh. Nah, ini mudah pilih. Ini kan termasuk sebagai jumlah, karena ketika kita hanya mengatakan susunan ini belum bisa dipahami dengan sempurna. Ketika kita tiba-tiba bilang babul masjid, pintu rumah, ya kenapa dengan babul masjid, pintu masjid? Itu masih punya pertanyaan, kenapa? Jadi kita tambahkan misalnya hadza babul masjid, ini pintu rumah. Nah, ini pintu masjid. Nah, itu bisa dipahami. Sama kayak contoh ini ya Ustaz, babul madrasati. Ya, pintu sekolah. Boleh ya? Ada yang bisa buat contoh lain? Baitu Hamidin. Jadi kalau nama orang tuh berharokat kasrotain bisa ya? Seperti Baitu Hamidin. Bisa. Kan sebenarnya kalau aslinya kan Hamidun ya, nama laki-laki ya. Hamidin. Bisa, nama orang bisa juga berharokat kasrotan min bisa, domatan min bisa, kataten min bisa. Tapi ada juga nanti yang kayak nada ini dia pengecualian dia, ada nanti namanya isim ghairu munsharif, artinya isim yang tidak bisa menerima tanwin. Nah, dia tanda jernya pun, tanda kasrohnya pun bukan dengan kasroh tapi dengan Kalau Baitullahi, apakah dia masuk itu Ustaz? Itu susunan mudah pilih. Baitullahi. Ya. Rumahnya Allah. Rumah Allah itu kan kalau diartikan Baitullah. Iya. Karena dua isim ya. Itu susun dua isim, Baitullah. Atau misalnya Miftahul Jannah, kunci surga, atau misalnya apa lagi? Ya banyak. Ada yang bisa bikin mungkin contohnya? Boleh. Kalau ismi toribi. Apa? Ismi toribi. Ismi Toribi. Iya, maksudnya namanya pelajar itu. Berarti itu kata tunjuk ya? Namanya pelajar itu. Iya, misalnya namanya pelajar itu. Apakah dia masuk di mudhof ilahi ya, Ustaz ya? Ismu Tolib berarti ya? Iya, kalau misalnya dia dijadikan mudhof ilahi berarti dia ismi toribi. Iya. Ismi dong, ismu tetap dibaca. Oh, ismu. Oh iya ya, ismu ya. Oh iya. Ismu Tolibi. Oh iya ya. Nama siswa. Ismu ya. Ismu bukan ismi. Berarti kalau ismi itu apa artinya? Saya, nama saya. Ya, itu kalau ada nama saya berarti ada nama saya siswa itu kan aneh. Oh iya, ismu. Ismu tuh. Di sini mudhof ya, perlu diingat ya, mudhof itu harokatnya sesuai tergantung posisi. Makanya seperti halnya tadi misalnya babul masjid. Kalau babul masjid ini dia menjadi objek, misal menjadi objek, maka babu ini tidak dibaca doma tapi dibaca fathah. Saya melihat pintu masjid, contoh andu babal masjid. Atau misalnya saya membuka ya, aftahu babal masjid, saya membuka pintu masjid. Nah, ini mudhofnya ini harokatnya tergantung posisinya. Ya. Atau misalnya saya menulis dengan pulpen
Pulpenmu atau pulpen siapa nama orang? Pulpen Fatimah contoh. Berarti aktubu bikolami. Nah, di situ dibaca bikolami. Dibaca kasroh mudoknya. Bikolami Fatimah. Contoh nih. Pintu rumah. Pintu Babul rumah itu baiti. ya apa? Babul baik. Bait, Rusak itu halikun. Nah, berarti pintu rumah itu rusak. Itu bilang aja. Babul baiti halikun. babul baiti halik. Atau misalnya saya memperbaiki kunci mobil. Kunci mobilnya aja dulu deh. Kunci mobil apa bahasa Arab? Berarti kunci apa? Mif, Kolam. kunci. Kolam. Mif. Tahu sayyarah. Berarti kunci mobil itu Tahu sayyarah. Nah, miftahus sayyarati. Tahu. Oh, ya. Perbaiki itu aslaha yuslihu. Berarti kalau saya uslihu miftahas sayyarati. Nah, di sana dibaca miftaha karena menjadi objek. Saya memperbaiki apa? Memperbaiki kunci. Uslihu miftahas sayyarati. Nah, contoh di sini kita menulis namanya teman-teman. Nah, coba. Namanya. Nah, ini sama kayak tadi yang nanya namanya siswa itu. Nah, Ismu. kita telah menulis berarti gunakan fi'il madi. Madi ya. Nah, Kataba yaktubu fi'ilnya. Naktubu. Ya. Katabna. Katabna Isman tolibu. Isma Sodik. Teman-teman apa? Asdiqoi. Katabna Ismu itu. Isma itu. Ismal Asdiqoi. Katabna ismal asdiqoi. Oke, coba yang ininya. Jam tangan. Jam tangan apa bahasa Arabnya? Jam apa kira-kira? As-sa'atu yadin. Nah, iya benar. Apa? Jam tangan? As-sa'atul ya. Jadi. Iya, sa'atul itu jam tangan. Sa itu jam, yadi itu tangan. Jadi jam tangan. Sa'atul yadi. Sa'atul yadi. Itu susunan hidup. Membeli. Jadi Syarah itu. si B jumlah itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama ada jar majrur, kemudian ada dzaraf majrur, kemudian ada mausuf sifat, ada juga isyarah musyar ilaih, dan yang terakhir Untuk pilih. Sampai sini ada pertanyaan? Set. Masih apa namanya? Masih ngambang, saya. Belum plek gitu, Set. Antara apa yang dorof tadi ya. Yang mana? Yang dorof? Yang dorof tadi itu ya. Yang saya masih tadi agak susah membedakan antara apa tadi ya. Namanya apa tadi ya? Yang beda jadi pada mana tadi, Set? Yang mana? Yang mananya jadi berubah ini. Ya kan? Ini laki-laki ya atau laki-laki ini gitu. Yang isyarah. Apa namanya? Isyarah ya? Isim isyarah ya?
Itu gimana sih? Saya membedakannya gimana sih tadi? Misalkan ini laki-laki atau laki-laki ini, gitu. Ya, kalau yang laki-laki ini berarti itu kan Mhm. bisa dipahami kan. Ya, sudah Nah, itu dipahami. yang susunannya isyarah musyarilah. Maka di situ Ah. ketika dibahas Arab kan syaratnya isyarah musyarilah itu harus ada alnya. Oh, ada alnya ya. Jadi ketika kita bilang laki-laki ini berarti hadar rojul, hadar rojul, hadar Ah, rojul. hadar rojul. Apa? Laki-laki, ini laki-laki itu ya. Nah, kalau ini laki-laki, itu kan udah jelas. Kalau ada alnya. Ini laki-laki. Nah, Oh, itu ini tidak, laki-laki. tidak pakai alif lam, tapi Ah, ada rojulun. Nah, ada rojulun. Ini laki-laki. Kak, kalau ini laki-laki. Hmm. Kalau kalau laki-laki ini Hadar rojul. Ada hadar ada rojul. alnya. Ada alnya justru. Ya, ada alnya. Itu Kalau ada alnya berarti dia yaitu yang isyarah musyarilah. Ada kata tunjuk dan yang ditunjuk. Namanya isyarah musyarilah. gimana tadi Zat? Kalau yang itu ada alnya justru ya. Hmm. Hadar rojulun. Hadar rojulun. Ingat, kalau ada alnya tidak boleh ada tanwin. Harus Ya, nama ya. satu. Mau Hadar agama tiga. rojulun. Hadar rojulun. Kalau ada, coba-coba. Kalau ada baitun, ini artinya apa? Hadar baitun. Rum- rumah Ini itu. Ini rumah. Ini rumah. Ini rumah. Kalau hadal baitu, Rumah ini. ya itu hadal Rumah baitu, ini. rumah ini. Rumah ini. Ini Tuh, rumah. adanya. Ada Ini alnya rumah, dan rumah tidak ini. ada alnya. Rumah ini ini. Jadi kalau susunannya Ini rumah. hada baitun, ini bukan lagi sibah jumlah, tapi itu sudah termasuk jumlah. Susunannya ada khobar. Tapi yang dibahas di sini di sibah jumlah, maka yang dibahas itu susunannya hazal bait. Nah, itu isyarah musyari ilaih. Seperti itu. Bisa Oke, dipahami? oke. Ya, ya. Siap. Hmm. Oke, silakan barangkali ada pertanyaan lagi. Ambil karena ini sudah jam 9.20 sambil saya ini. Ustaz, berarti kalau dia apa tadi ya, yang penyandaran tadi itu ya, berarti dia kata benda menjadi kata kepemilikan ya, Yang mana? yang itu tadi, yang penyandaran apa sih nama istilahnya itu, idofa Idofa. Itu ya, Mudok ilahi. tidak selamanya kepemilikan, ya tidak kan? selamanya ya, Kan tadi kan bisa mengandung spesifik. bisa mengandung huruf jar fi min dan la. Nah, jadi kalau yang la itu yang mengandung kepemilikan tuh. Seperti contohnya tadi Kitabu Ahmada itu mengandung kepemilikan. Bukan. Jadi Nah, tidak mesti mengandung kepemilikan. Jadi bisa bermakna min itu dari, atau bisa bermakna fi itu di. ya. Nah, Ustaz, syukran. Hmm. Ada lagi? Oke, ini saya share ininya ya, absennya. Sudah masuk absennya?
di chat ya. Jam 9.22. Oke. Ada pertanyaan lagi atau kita cukupkan? Cukup, Ustaz. Cukup ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup atau bisa tanya ke saya langsung juga, Japri, tidak apa-apa. Silakan nanti teman-teman mengisi, jangan lupa mengisi link absensinya setelah saya tutup. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, dicukupkan dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Syukran, Ustaz. Silakan.